mulai. Waalaikumsalam. 1 menit lagi ya, karena masih belum semuanya hadir. Sedikit lagi. Oke, kita mulai 1 menit lagi. Sebelum kita mulai, masih ingat kan rules-nya yang udah dikirim sama Pak Dani di classroom, ya? Oke, kita lihat terus classroom-nya. Oke, kalian udah be on time-nya. Ya, find a quiet place. Ya, turn on the video in all the session. Ya, jangan lupa respect. Terus mute your Zoom kalau misalnya Ibu lagi jelasin, di mute. Kalau enggak masalah. Oke. Oke, terus pakai baju yang rapi, jangan pakai kaos nih. Nggak boleh pakai kaos. Kelihatan ntar. Avoid eating and drinking in front of the camera. Ayo, yang lagi makan, selesaiin makannya sekarang juga. Ya. Oke, kalau udah kita mulai aja seperti ini. Nah, ini nomor 8. Oke. Yang nomor 8 itu soalnya tentang apa? Coba. Tentang listrik. Ya, tentang listrik. Ceritanya ada sebuah bola lampu ukurannya 30 volt 90 watt. Jika hendak dipasang pada sumber tegangan 120 volt dengan daya tetap, maka lampu harus dirangkai seri dengan hambatan. Di sini ada keterangan seri ya, artinya kalau seri hambatannya diapain? Tinggal ditambah. Oke. Nah, kalau begitu, sebentar. Nah, ketinggalan. Tadi yang diketahui itu kan ada GGL lampu yang pertama 30 volt. Ya, dayanya 90 watt, sama ketika GGL-nya diubah menjadi 120 volt dengan daya yang tetap, berarti P2-nya itu tetap 90 watt, ya. Yang ditanya R tambahannya berapa? Nah, kalau misalnya nggak digambarin kan bingung. Biar nggak bingung, coba kita rangkai dulu deh. Nah, ini kalau mintanya R tambahan jika rangkaiannya disusun seri ya. Garis bawahi rangkaian serinya biar kalian tahu R-nya harus diapain. Berarti tinggal ditambah. Nah, ini nih awalnya berarti cuma kayak gini aja, sederhana, ya kan? Nih ada satu lampu, ada tegangan, lampunya punya apa? Punya GGL 30, punya daya 90 watt gitu kan, GGL-nya 30 volt. Oke, kemudian sekarang kalau kita pengen tahu berapa sih arus yang mengalir, ya udah pakai rumus daya aja nih, VI kan. Nanti I-nya tahu nih berapa I-nya, berarti 3 ampere. Nah, berarti kita harus tahu hambatan pada lampunya. Nah, kalau misalnya dia cuma dirangkainya sendirian, ya nggak dirangkai dengan hambatan, itu berapa hambatannya? Ya, karena di sini dayanya udah ada, tegangan udah ada, arus udah ada, kita mau cari hambatan lampunya berapa? Ya udah cari aja. Caranya T sama dengan I kali R. R-nya berapa? Hambatan lampunya dapat 10 ohm. Tapi belum selesai sampai sini ya. 10 ohm ini punyanya si lampu. Yang ditanya hambatan tambahannya. Artinya apa? Nanti ya si rangkaian akhirnya tuh kayak gimana? Kayak gini. Jadi ada lampu ditambah dengan rangkaian hambatannya. Tadi udah dijelasin bahwa susunannya itu seri. Kalau susunannya seri ya udah lampu sama hambatan tambahan itu hambatannya diapain? Ditambah nih. Karena udah ada keterangan dia seri. Oh, berarti jadinya kayak gimana? Karena R-nya dirangkai seri, jadi untuk yang kedua, rangkaian yang kedua ini tinggal masukin aja. V itu kan I kali R. Ya, nah R-nya itu disusun seri. Oh, berarti kita lihat nih. Ya udah, R tambahan ditambah R-nya si lampu. Ini 10 nih R-nya lampu ya. Nah, jadi kan gitu kan, R lampu. Oke. Jadinya berapa coba? R tambahannya. Ya udah, ini matematis kan. Jadi hasilnya adalah udah ketahuan 30. Ya, nyampe sini pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Oke, nih jawabannya 30. Oke, jawaban. Kelebihan. Soal berikutnya tentang apa? Suatu gelombang
tali yang berbentuk fungsi sinus merambat sepanjang sumbu X positif dengan amplitudo 15 cm. Ini berarti kalian udah dapet apa sih namanya, yang diketahui ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, gitu kan. Terus katanya posisi vertikal tali di titik X sama dengan 0, T sama dengan 0, dan sama dengan 0 itu 15 cm. Ini apa coba yang 15 cm? Itu adalah simpangannya si tali atau si Y-nya. Yang ditanya sudut fase awal gelombang. Fase awal gelombang itu apa sih? Sudut fase awal? Oke, coba kita lihat. Kita lihat. Nah, ini adalah pembahasan materi gelombang ya. Ini biasanya sering juga nih di UTBK, tapi sekarang nggak ada. Jadi ya udah kita buat belajar aja nanti buat apa namanya? Kalau kuliah pertama, ya buat kuliah ya MKU. Atau kalau enggak, kalau yang misalnya UM nanti ya, mudah-mudahan sih UTBK semuanya lulus ya, amin. Ya tadi kan yang diketahui ada amplitudo, ada panjang gelombang, ada simak, ada fisika Bu. Simak, nah nanti kita bahas simak ya abis ini. Kita masih punya beberapa pertemuan lagi kan? Oke. Tunggu sebentar. Oke, ini yang diketahui ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi. Dan katanya ketika simpangannya 15 cm itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 0. Artinya apa sih ada keterangan ini? Ini tuh menandakan bahwa X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 itu adalah posisi awal. Posisi awalnya. Oh, berarti posisi awalnya ketika T sama dengan 0 atau awal kan berarti waktunya belum berjalan ya. Itu ada di 15 cm ya. Jadi kalau ditanya sudut fase awal gelombang gimana caranya? Caranya ya udah kita lihat. Apa sih persamaan gelombang? Masih ingat persamaan gelombang? Y A sin WT plus minus KX. Ya enggak? Kok Ibu di sini ada teta 0 sih? Maksudnya apa? Maksudnya apa coba? Biasanya kan yang kalian tahu Y sama dengan A sin WT plus minus KX aja. Nah, artinya sebenarnya nih kalau misalnya persamaannya cuma sampai KX, itu tuh bener-bener grafiknya grafik sin. Grafik sin tuh kayak gimana? Grafik sin tuh begini kan? Iya nggak? Artinya mulainya dari mana? Dari 0. Ya, oh berarti sudut fase awalnya ya, kalau misalnya kita masukin 0 berarti mulainya dari 0. Ini murni grafik sin, iya nggak? Tapi kalau misalnya nih kasusnya kayak soal ini, dia katanya ketika X sama dengan 0, T sama dengan 0, Y-nya ada di 15, berarti ini bukan kayak gini lagi grafiknya. Ini udah berubah ya. Kayak gimana grafiknya itu? Lihat. Tunggu. Oke. Oh iya, ada yang mau masuk. Ya. Oke. Tunggu sebentar. Nah, ya. Oke, berarti nih kalau misalnya yang di soal itu Y-nya 15 cm, 15 cm itu ketika amplitudo kan? Artinya nanti posisinya sebenarnya pas awal itu bukan lagi grafik murni, tapi bentuknya begini. Nah, gitu kan? Oh ya udah, lihat nih, kalau kalian masukkan ke persamaan ini, ketika X sama Y-nya X sama T-nya sama dengan 0, kalau T-nya masukin 0, berapa ini? 0. X-nya 0? 0. Berarti sisanya apa? Theta 0 aja ya nggak? Theta 0. Jadi persamaannya Y sama dengan A sin theta 0, ya nggak? Oke. Berarti jadi kayak gimana? Nah ini keterangan ya. Masih ingat kan? W-nya 2πf, K-nya 2π per lambda, masih ingat? Nah, theta 0 itu sudut fase awal. Nah, jadi karena ini 0, sisanya tinggal A-nya dimasukin 15, Y-nya masukin 15, berarti sin tetanya sama dengan 1. Sin berapa hasilnya? 1. 90. Oke, 90. Sama aja kalau dalam radian adalah sama dengan pi per 2. Oke, jadi jawabannya adalah pi per 2.
Oh, ntar dedeknya takut. Ya udah. Aji. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi, nah ini jawabannya. Jawabannya adalah A, yang tadi ya, pi per 2. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Coba, ada yang tahu nih soal tentang apa? Listrik dinamis. Tentang listrik dinamis. Oh, masa sih listrik dinamis, seriusan? Statis. Ya, listrik statis ya, karena di sini ada keren sih. muatan. Ya, kenapa? Ya, ini ada muatan. Ya, ini jaraknya R. Ini gaya, ya kan, gaya listriknya. Rumusnya masih ingat? kaki Oke, kakiku robek-robek, ya. Tapi lihat nih di sini. Kakiku robek-robek. Tapi lihat di soal yang ini, ya. Kalian familiar dengan konstanta permitivitas relatif medium nggak? Ini bukan buku. Nah, ya, jadi kalau yang kalian tahu, ini kan soalnya jika dalam suatu medium gaya yang bekerja pada dua buah muatan masing-masing sebesar 10 mikrokolom, ini Q1-nya, Q2-nya 4 mikrokolom, jaraknya terpisah 10 cm adalah 12 Newton, maka konstanta permitivitas relatif medium tersebut adalah jadi kalau ibu ibaratkan ini tuh muatan Q1, ya, terus ini muatan Q2. Nah, kalau misalnya di antara muatan ini, misalnya jaraknya adalah R, ini jaraknya R, ya. Oke, kalau jaraknya adalah R, tapi di sini ada yang menyatakan bahwa konstanta permitivitas relatif mediumnya berapa, artinya apa? Di antara kedua muatan itu ada sesuatu, artinya bukan vakum. Ya, jadi ini mungkin aja di antara muatannya itu ada bahan lain, mungkin dielektrik atau apapun ya, dan punya yang namanya konstanta permitivitas. Jadi kalau kayak gitu rumus kakikunya gimana? Kenapa gimana? Kalau udara, Bu? Kalau udara ya itu dianggap vakum, ya. Jadi udara itu biasa dianggap vakum. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk kasusnya yang vakum atau di udara kan kakiku robek-robek, gini kan, per R kuadrat. Nah, permitivitas vakum tuh ada di mana sih? Di dalam sini. Atau kalau enggak, ini tuh untuk di vakum, jadi antara muatannya itu nggak ada apa-apa. Ini tuh untuk kasusnya vakum. Vakum tuh pakai T ya, vakum. Nah, kalau kasusnya di antara muatannya itu ada sesuatu atau ada dielektrik atau apa ya, misalnya dikasih gas atau sesuatu, maka F-nya itu jadi berubah. Jadi F-nya itu sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, sama, cuman di sini dikasih yang namanya konstanta dielektrik. Nih, jadinya kayak gini. Ini pokoknya di antaranya itu ada dielektrik. Ada apa ya namanya? Ada medium lain. Oke, nah jadi cara ngerjainnya gimana? Katanya, katanya ya, muatannya 10, yang Q1, Q2-nya 4, terus jaraknya 10, hasilnya 12. Nah, kita cek dulu nih, kalau misalnya kita nggak pakai konstanta dielektrik, itu hasilnya berapa? Bener nggak 12? Yuk kita hitung. Kita coba hitung mana? Oh, udah diliatin ternyata. Nih lihat nih, kalau kita pakai ini ya, K itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 10 mikro, Q2-nya 4 mikro dibagi, ini udah dikuadratin ya. Ini R-nya R kuadrat. Hasilnya ternyata F-nya itu adalah 36. Oke. Nah, sedangkan tadi hasilnya 12. Artinya nih, kenapa bisa 12? Tolong ya di mute, itu siapa? Mute. Mute. Oke. Di mute. Ya, nih. Mute. Perhatiin lagi. Yang F-nya
Ini artinya nih apa? Di antara muatannya ada dielektrik, jadinya udah masukin aja. F-nya itu sama dengan, ini F akson itu sama dengan F per epsilonnya. Oh, ya udah masukin aja F-nya 12 ya kan nih. Nih kalau misalnya mau dibalik F-nya 12 sama dengan F-nya 36 dibagi, ini yang mau kita cari berapa nilainya. Berarti berapa? Epsilonnya hasilnya? 3. Oke. Yang misalnya pertanyaan, jadi konstanta dielektrik itu fungsinya kalau misalnya di antara muatannya itu dimasukkan benda lain atau misalnya medium diganti ke medium lain, bukan vakum lagi ya, kayak gitu ya. Jadi rumusnya jadi kayak tadi ya, kalau balik ke sini, nah jadi kayak gini nih, ada medium lain ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Oke, nggak ada yang nanya. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Sip. Lanjut. Nah, sekarang tentang apa? Ini pasti kalau masalah ini kayaknya tahu banget kalian. Tentang efek fotolistrik ya. Frekuensi ambang untuk emisi fotolistrik ya. Pada kalsium diketahui, ini berarti apa? 7,7. Frekuensinya siapa? Frekuensi dari Oke, frekuensi ambang, ya nggak? F0. Ya, jika sinar dengan panjang gelombang, ini panjang gelombangnya lambda, diarahkan pada permukaan kalsium, maka energi kinetik maksimum elektrofoto yang lepas, elektron foto yang lepas berapa? Berarti yang ditanya energi kinetik, EK. Masih ingat rumusnya EK? Oke. H F min F0, gitu kan? Oke. Masih ingat? Atau kalau enggak EK sama dengan foton gitu kan? EF min W0 gitu kan? Ini boleh. Oh, atau kalau enggak EF-nya itu apa sih? H, karena diketahuinya lambda, berarti HC per lambda. Masih ingat ya? Ini EF itu bisa dipakai ke rumus selain EHC per lambda, EF juga boleh, N, HF atau HF boleh. Ini HF atau sama dengan HC per lambda, ini sama. Karena yang diketahui lambda ya udah pakainya ini. Ya. Oke. Nah, W0-nya apa? W0 kerja logam, ya kan? Masih ingat fungsi kerja logam? Apa harus dijelasin lagi? Fungsi kerja logam sama dengan HF0. Nah, jadi tinggal masukin aja angka-angkanya sebenarnya. Ya enggak? Oke, berarti coba kita lihat. Nah, nih kalau yang lupa tentang mekanisme efek fotolistrik ya. Tuh, ini kayak gini. Jadi ceritanya ada lampu ya kan menyinari suatu logam. Ketika energi si lampunya atau energi cahaya itu lebih besar daripada fungsi kerja logamnya, maka si fungsi kerja logam itu akan melepaskan elektron ya, dan membuat elektron tersebut bergerak, artinya memiliki energi kinetik. Energi kinetik itu sisa energi foton dengan fungsi kerja logamnya. Oke, ini kalau dimasukin nih rumusnya kan tadi ketahuinya lambda, ya udah nih lambdanya ini HF0 itu energi kerja logamnya. Nah, tinggal dimasukin aja ya angka-angkanya, tinggal dihitung. Nah, ini udah ada, harusnya Ibu suruh ngitung nih ya, jangan liatin aja, ngitung biar kalian paham cara ngitungnya. Apalagi kalau UTBK atau UM atau ketika kalian kuliah, kan nggak boleh pakai kalkulator kan, kalian udah biasa menghitung ya nggak?